ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Diana ada ngepost story masalah kayak dia ngelarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Tere, sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Gini, aku dengan Diana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Diana. Dan aku gimana ya? Mungkin kalian lihat memang viewersnya gede, terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Diana kayak gitu. Nah aku pengen cerita, banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Diana, dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget, sekitar 200 juta kali, 200 juta ya? 200 juta, itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Terlalu settingan, benar nggak sih? Iya benar. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya, mungkin untuk Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu, terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu, lalu komunikasi ya sama Diana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Dan itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Diana settingan buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Bener. Kayak gitu, jadi that's why kita juga cancel ya, walaupun nilainya cukup besar. Besar banget, 200 juta. Gitu. Kenapa kita menceritakan ini? Supaya teman-teman juga tidak mensalah-artikan pekerjaan kita dengan Sibar ya. Nggak salah paham ya, gitu. Dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Diana aja, benar. Seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti ini benar. Sih. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu, dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu, makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Iya, oke. Jadi gini, yang kayak pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Oke. Gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi, ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Diana sendiri. Kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami tanggal 14.
dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu, ya sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. Sebenarnya mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Diana, ini apa namanya, kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya, saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Diana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja.